Baiklah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama masuk ke acara inti yang tentu saja dari tadi sudah ditunggu-tunggu nih. Dan tak lupa nanti selain ada pemaparan materi juga akan ada sesi Q&A. Bapak Ibu bisa pergunakan sebaik-baiknya, ada fitur raise hand yang nanti bisa digunakan untuk bertanya. Dan juga akan ada kuis rupanya, yeay. Akan ada bagi-bagi hadiah juga dari narasumber, jadi tolong perhatikan dengan sangat baik pemaparannya ya. Baik, kita akan masuk ke acara pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Ade Husnul Mawadah selaku praktisi pendidikan dan saat ini sepertinya juga sudah bergabung bersama kita secara virtual karena memang kita masih dalam kondisi seperti ini ya. Namun sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu sebuah tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Mahir berbicara. Bagaimana caranya? Pertama, jadilah pendengar agar menjadi pembicara hebat. Pembicara yang baik akan tahu kapan waktunya berbicara dan kapan waktunya mendengarkan. Kedua, jadilah penulis agar menjadi pembicara legendaris. Agar menjadi pembicara yang legendaris, setiap orang harus membiasakan diri menulis naskah yang akan dibawakannya. Dan dia akan berkreasi menciptakan kata yang menarik, yang mudah diingat pendengar sepanjang zaman. Ketiga, jadilah pembaca agar menjadi pembicara yang luar biasa. Senang membaca akan membuat seorang pembicara semakin bertambah luas wawasannya. Sehingga ketika berbicara tentang apapun, dia mampu menyampaikannya dengan baik. Keempat, mulailah berbicara dan tumbuhkan rasa percaya diri. Tumbuhkan rasa percaya diri agar menjadi pembicara hebat. Dan galilah kelebihan yang dimiliki. Dan jadikan kelebihan sebagai keunikan. Baik, kita kembali lagi dan langsung saja saya akan bacakan terlebih dahulu profil dari pembicara kita yang pertama nih yang sudah bersiap-siap, sebentar lagi akan segera kita sapa ya. Profil dari Ibu Ade Husnul Mawadah, beliau merupakan dosen di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Untirta. Lalu beliau juga editor buku Yudhistira
dan juga sebagai konsultan kurikulum bahasa Indonesia untuk proyek inovasi yang berfokus pada upaya meningkatkan kemampuan membaca anak Indonesia dengan aplikasi BookBot. Wah, mantap sekali. Ibu Ade sudah hadirkah di sana? Boleh tepuk tangan yang di rumah, yang di sini juga nggak apa-apa loh. Bu Ade, Assalamualaikum. Oh, gimana Kak Melani? Sudah lari pagi belum? Saya itu ya Bu, kalau nggak lari rasanya kok nggak mandi. Gitu, bagaikan ada yang kurang dalam hidup saya gitu. Bu Ade, kapan kita lari bareng? Oke, siap lah ya. Lari putar Senayan Kak Melani. Betul sekali. Asal jangan lari dari kenyataan ya Bu, nggak sampai-sampai Jangan, nanti. itu pahit. Baik, kalau gitu sudah siapkah Bu Ade di sana? Oke, ready. Baik, silakan. Kita sambut bersama. Ini dia Ibu Ade Husnul Mawada. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para anak hebat Indonesia, para pembaca buku. Apa kabar semuanya? Saya meyakini bahwa teman-teman semua ini didampingi oleh para guru pendamping, dan saya juga berharap Bapak Ibu guru pendamping bisa mengambil manfaat dari kegiatan kita hari ini. Boleh dong Ibu Ade menyapa teman-teman dan teman-teman balik menyapa, merespon dengan cara menuliskan di kolom chat. Ya, coba boleh Ibu Ade tanya, apakah ya, di sekolahmu ada perpustakaan? Boleh dong Ibu Ade tahu. Tolong tulis di chat ya, di kolom chat. Apakah di sekolahmu ada? Oke, kita laporkan nih kepada Pak Mulyasan ya. Nih Pak, semua jawab nih. Kita lihat dulu, ada Bu, ada. Alhamdulillah orang-orang di ruangan ini, yang hari ini bertemu dengan Ibu Ade, semuanya punya perpustakaan di sekolah. Artinya, teman-teman sudah biasa bergaul dengan buku-buku ya. Baik, kita akan mulai. Saya masih nantikan ya. Oke, ini dari Sabang sampai Merauke. Sudah ada. Just info nih, Ibu Ade hari ini sedang berada di Banda Aceh. Oke, kita sapa dulu teman-teman dari Banda Aceh. Yuk kita ngopi-ngopi, jumpa bareng sambil baca buku. Oke, teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang mahir literasi dan mahir komunikasi. Slide berikutnya kita lihat bersama. Nah, kalau teman-teman semua, adik-adik sudah pernah belajar bahasa Indonesia, pasti pernah lah ya. Pasti teman-teman pernah mendengar istilah seperti ini, menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. 4 aspek dalam kemampuan berbahasa itu ya, sesungguhnya adalah aspek-aspek yang akan melatihmu untuk mahir literasi dan ujung-ujungnya mahir berkomunikasi. Mari Ibu Ade tunjukkan di slide berikutnya. Nah ini, ya, jika kalian, teman-teman semua nih, adik-adik, sudah membaca, maka kalian pasti memiliki kemampuan inspirasi untuk menulis. Dan tentu saja, hasil bacaanmu bisa kalian jadikan sebagai bahan pembicaraan. Nah, misalnya, kalau menulis, kalian bisa menuliskan fakta-fakta, ya, hasil bacaanmu itu bisa kalian tuangkan menjadi karya ilmiah, bisa juga menjadi berita, ya. Kemudian kalian semua juga bisa menulisnya, ya kan, mengambil inspirasi dari membaca itu sebagai bahan untuk menulis karya sastra. Lalu untuk aspek berbicara, ya, bahan yang sudah kalian baca dalam kegiatan membaca itu bisa kalian gunakan untuk berbicara dalam forum formal, misalnya presentasi. Lalu juga bisa digunakan dalam konteks pergaulan ya, dalam berbicara secara santai untuk bergaul. Nah, oleh karena itu Ibu Ade ingin menunjukkan semua ini dalam satu video, lalu Ibu Ade mohon teman-teman juga menyimak video dengan baik, sehingga nanti bisa menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Silakan Kak, mohon putarkan videonya. Selamat menyaksikan.
Hobi membaca akan membuatmu cerdas bicara, cerdas menulis, dan cerdas bergaul. Membaca akan membuatmu memiliki bahan untuk berkomunikasi. Misalnya, kita membaca buku wisata Indonesia. Di halaman 98 sampai halaman 100, terdapat informasi tentang wisata Nusa Penida di Bali. Setelah membaca informasi tersebut, kita bisa membuat bahan presentasi kelompok saat belajar tentang ragam wisata Indonesia. Kita juga dapat menjadikan informasi tersebut sebagai inspirasi menulis, sebagai bahan obrolan santai dengan kawan, bahkan dapat kita gunakan untuk konten YouTube atau media sosial. Liburan nanti, aku akan pergi berwisata ke Bali. Wah, seru. Kalau ke Bali, berkunjunglah ke Nusa Penida. Memangnya ada apa di sana? Pantai di sana bagus-bagus. Pemandangannya juga indah. Aku melihat ulasannya di buku wisata Indonesia. Jalan tangga cor-corannya cuma sampai situ doang nih. Sampai sini udah jalan pasir biasa. Welcome to Clinking Beach. Mari Bu. Oke. Ya. Ini jadi pantai Kelingking itu ada di bawah sono. Seorang pembaca buku akan menemukan hal-hal baru. Ia membekali dirinya dengan berbagai ilmu. Pada saatnya nanti, ia akan semakin mengenali diri sendiri. Ia akan tahu kesukaannya, ia akan tahu apa yang menjadi daya tariknya. Sampai akhirnya, ia akan dapat menentukan langkahnya, prestasinya, cita-citanya. Temukan duniamu dari berbagai buku. Temukan mimpimu dari buku bacaanmu. Jadikan buku sebagai sumber inspirasimu. Ayo, bersahabatlah dengan buku, bekali diri dengan ilmu, raih prestasimu. Oke, sekarang Ibu Ade ingin mengetahui ya, apakah kalian menyimak video tadi? Tolong jawab pertanyaan Ibu Ade di kolom chat. Silakan, oke. Apa yang bisa kalian simpulkan dari video tadi? Oke, saya akan pilih satu orang yang memberikan tanggapan terbaik ya terkait dengan buku tadi, dengan video tadi. Bu Ade tunggu ya. Nah, sambil menunggu, Ibu Ade lanjutkan. Nah, teman-teman, ketika kita melihat video tadi, kita bisa lihat bagaimana manfaat membaca buku. Dimulai dari membaca selembar buku ya, tadi selembar 2 lembar ya, membaca 1 buku tentang wisata Indonesia, lalu membaca 2 halaman tentang wisata di Bali, tepatnya Nusa Penida. Seseorang bisa melakukan banyak hal dari apa yang sudah dibacanya. Tadi ya, yang pertama bisa menggunakannya sebagai bahan obrolan ketika temannya hendak pergi ke Bali. Ya. Si pembaca tadi ya, kemudian menyampaikan, hey, kalau ke Bali, coba deh main ke Nusa Penida. Aku melihatnya, membacanya dari ulasan di sebuah buku berjudul Wisata Indonesia. Nah, meskipun sederhana percakapan itu tadi, itu menunjukkan bahwa si pembaca buku memiliki wawasan yang luas. Ya. Kemudian hasil bacaannya itu pun digunakan sebagai sumber inspirasinya untuk menulis artikel. Kemudian ketika guru di sekolahnya, di kelasnya meminta untuk bekerja kelompok dan membahas tentang wisata Indonesia, dia kemudian mengangkat apa yang sudah dibacanya di buku tadi sebagai bahan presentasi. Dan ya, berikutnya, karena dia memiliki konten YouTube misalnya, dia menggunakan bahan itu, informasi tersebut tentang Nusa Penida itu sebagai kontennya di YouTube. Nah, teman-teman, begitu sederhananya manfaat membaca, namun luar biasa yang bisa kita lakukan dari membaca hanya 2 lembar itu tadi. Apalagi kalau kita membacanya hingga 1 halaman buku. Oke, Bu Ade masih menanti. Bagaimana? Nah, ini dia, membaca adalah kunci dari segalanya. Ya, pembaca akan menentukan hal-hal baru saat membaca buku.
Buku juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembacanya. Oke, Kak. Mohon dicatat teman-teman panitia. Ini ada Minal Aidina dari SMP Islam Terpadu Hansaka. Nah, itu yang saya pilih ya sebagai komentator atau pemberi tanggapan terbaik tentang video yang baru diputar. Nah, ini satu quote yang saya sampaikan di video tadi. Seorang pembaca buku akan menemukan hal-hal baru. Ia membekali dirinya dengan berbagai ilmu. Dan pada saatnya nanti, ia akan semakin mengenali dirinya, diri sendiri. Nah, ini pada konteks ini, ketika teman-teman sudah terbiasa membaca buku, nanti pada akhirnya teman-teman bisa menentukan apa kesukaan yang paling membuat teman-teman bahagia. Misalnya, wah, saya suka olahraga, ya. Maka nanti akan dengan sendirinya buku-buku yang dipilih adalah buku-buku terkait dengan hobi tadi. Kalau hobi olahraga seperti Kak Melami misalnya ya, beliau hobi lari pagi. Nanti lama-lama dia akan tertarik benang merah nih. Oh, buku-buku yang akan dipilihnya pasti seputar kesehatan, olahraga, dan spesialis untuk bicara tentang olahraga, misalnya fokus pada lari misalnya. Kemudian teman-teman suka apa lagi? Suka sepak bola. Maka lama-lama akan tertarik nih benang merah. Nah, setiap kali melihat buku tentang sepak bola, pasti diambil dari perpus, lalu dibaca, ya, kemudian dipinjam, ya, dibaca secara serius sampai tuntas. Nah, ini yang dimaksud dari quote ini ya. Dan sampai akhirnya nanti seorang pembaca itu akan tahu apa yang membuatnya terpikat, daya tariknya apa. Nah, nanti akan terbentuk nih citranya sebagai orang yang suka olahraga, suka sepak bola misalnya. Dan sampai akhirnya ia akan menentukan langkahnya, prestasinya, cita-citanya. Ya, buku menjadi inspirasi bagi dirinya. Gitu ya. Oke, untuk yang ini silakan Kak berikutnya, slide berikutnya. Nah, maka teman-teman, yuk Ibu Ade ajak nih, temukan duniamu dari berbagai buku dan temukan mimpimu dari buku bacaanmu. Jadikan buku sebagai sumber inspirasimu. Ya. Insya Allah, ketika kita mulai membaca, ya, kita menyukainya, ingat ya, kalau kita pakai pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya, Bu Ade tambahkan, kalau sudah sayang pasti cinta, kalau sudah cinta pasti rindu, kalau sudah rindu pasti maunya bertemu. Maka kalau teman-teman sudah sayang pada buku, lalu akan muncul rasa cinta. Kalau sudah cinta, pasti jatuhnya nanti rindu. Nah, kalau rindu, pasti maunya bertemu. Oke. Apa yang dimaksud dengan bertemu? Yang dicari, mungkin kalau misalnya sedang jalan-jalan, yang dicari toko buku. Atau kalau sedang duduk diam, langsung berpikir untuk mencari buku. Nah, kalau di sekolah, ketika istirahat, teman-teman langsung terinspirasi untuk ke perpustakaan, bergerak ke perpustakaan. Karena sudah sayang, sudah cinta, akhirnya rindu. Ya. Nah, berikutnya Kak, silakan. Ini dia. Hobi membaca akan membuatmu cerdas bicara, cerdas menulis, dan cerdas bergaul. Cobalah kalian perhatikan tadi ya di slide pertama. Ada R.A. Kartini di video tadi ya. Kemudian ada juga Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Lalu ada juga B.J. Habibie. Dan banyak juga artis-artis ya, public figure yang memang hobi membaca. Coba kalian perhatikan. Orang yang hobi membaca, pasti dia cerdas bicara. Orang yang hobi membaca memiliki banyak bahan untuk menyampaikan gagasan-gagasannya dalam pembicaraannya. Kalau ada istilah gini, wah dia sih berbobot kalau bicara. Nah, karena mengapa disebut berbobot? Karena banyak bahan yang dimilikinya. Bahan-bahan itu dia dapatkan pasti dari membaca. Kemudian, orang yang hobi membaca, dia akan cerdas menulis. Karena apa? Lagi-lagi, karena dia punya banyak bahan untuk disampaikan, untuk dituliskan. Penulis hebat, biasanya, ya, dan pada umumnya, bahkan mungkin seluruhnya, ya, karena dia memiliki hobi membaca. Dia mengisi kepalanya dengan buku-buku, informasi dari buku-buku yang dia baca. Dan tentu saja, orang yang hobi membaca buku, dia pasti cerdas bergaul. Dia akan tahu, dia harus bergaul dengan siapa, dia harus bagaimana cara dia bergaul,
karena dia sudah terbiasa mendapatkan informasi dari buku-buku. Maka teman-teman semua, wajar saja kalau ada istilah buku menjadi jendela duniamu. Ya, kalau kau buka buku, sudah pasti kau sedang membaca dunia. Oke, berikutnya Kak. Nah, ini salah satu contoh manfaat. Ini Ibu Ade ambil, anggaplah teman-teman ini membaca buku cerita. Banyak manfaat yang diambil. Di antaranya nih, dari buku cerita, kita bisa meneladani sikap dan pemikiran tokoh. Ya, dalam buku cerita itu kan ada tokoh-tokoh tuh. Nah, ketika kalian baca, sedikit banyak, pasti kalian terinspirasi dari sikap dan pemikiran tokoh. Kemudian, kalian juga bisa akhirnya menghargai nilai-nilai kehidupan karena belajar dari kehidupan tokoh yang dituliskan dalam buku tersebut. Dan Anda bisa menjadi motivator untuk diri sendiri. Ya. Melihat bahwa usaha dan kerja keras pasti memberikan hasil, kemudian melihat sisi kelebihan dan kekurangan tokoh. Berikutnya, Kak. Nah ini, ya, Bu Ade akan bahas nih. Tadi dibahas tentang Nusa Penida. Salah satu yang menjadi istimewa adalah pantai ini. Ya. Kemudian Ibu Ade akan tunjukkan bahwa kita bisa dari membaca artikel tentang Nusa Penida tadi, kan sudah bisa tuh ya, untuk dimanfaatkan untuk presentasi bahan sekolah, kemudian untuk bahan pergaulan, untuk berkomunikasi, untuk menulis. Dan ini Ibu Ade juga mau tunjukkan bahwa kita bisa juga menjadikan gambar ini, artikel-artikel yang kita baca tentang Nusa Penida dalam buku Wisata Indonesia tadi, sebagai sumber inspirasi untuk menulis karya sastra. Boleh berikutnya? Nah ini, contoh. Setelah Ibu Ade membaca artikel tadi, Ibu Ade kemudian terpikir, ya, terinspirasi untuk membuat sebuah puisi. Judulnya Bali Tanpa Catatan. Setiap kali melihat Bali, setiap kali itu pula aku ingat tentang hati yang telah pergi. Bersama layar ia mengarungi lautan, tanpa batas, tanpa tahu kapan kembali. Meski hangat, mendekap erat, cemas tiada pernah lepas. Meski senyap menghapus kata, makna senantiasa lekat pada dermaga. Demikian, takdir menghempas kami tanpa catatan. Oke, itu contoh puisi yang diperoleh dari inspirasi membaca artikel tentang Nusa Penida tadi ya, tentang wisata di Bali. Oke, berikutnya Ibu Ade juga bisa membuat pantun. Contoh ini, Nusa Penida ada di Bali. Coba dong cakep ya. Coba bilang cakep ya. Ibu Ade ulang lagi. Nusa Penida ada di Bali. Alam semesta lepas mentari. Semoga kita berjumpa lagi dalam suasana bebas pandemi. Oke, tepuk tangan dong buat aku. Cakep. Terima kasih Kak Adik Aninda Putri atas cakepnya. Oke, berikutnya teman-teman kita lihat. Nah ini, ya. Kalau tadi Ibu Ade memperlihatkan sebuah tempat wisata di Nusa Penida di Bali, nah sekarang Ibu Ade tunjukkan satu gambar ini. Coba ya, teman-teman silakan. Cakepnya telah tuh, cakep. Oke ya, mungkin pengaruh sinyal jadi baru sampai ya. Oke, teman-teman coba perhatikan gambar ini, kemudian silakan tuliskan dan Ibu Ade akan pilih 2 terbaik. Ya, tuliskan inspirasimu, tuliskan karyamu yang terinspirasi dari gambar ini. Silakan. Ya. Boleh puisi, boleh 2 kalimat tentang ini, boleh juga tak pantun ya. Oke. Misalnya lagi ya, tidak hanya untuk menulis karya sastra, bisa juga kemudian menginspirasi diri untuk kemudian melakukan hal-hal dari gambar ini. Misalnya ya, karena Ibu Ade hobi kuliner misalnya, kemudian Ibu Ade lihat apel ini, kemudian terinspirasi untuk apa? Untuk mencari apel ini, kemudian mencari informasinya dari berbagai sumber buku tentang apel. Ini apel apa sih jenisnya? Oh, ini apel Malang misalnya.
Lalu Bu Ade cari informasi tentang apel Malang, sampai akhirnya menemukan bahwa apel Malang ini bisa diubah menjadi berbagai macam makanan. Oke, ini apel katanya. Ada Helmi, ini Helmi. Yuk Helmi, kita coba ya. Latihan nih, coba. Apa inspirasimu dari apel ini? Oh, ini dia nih, kalau Abdul Rashid sudah membuat di Provinsi Bali terdapat sebuah pantai yang sangat indah yang bernama Pantai Nusa Penida. Untuk masuk ke kawasan wisata ini, kita tidak perlu merogoh kantong yang dalam. Hanya dengan Rp5.000, kita sudah dapat menikmati pemandangan yang sangat luar biasa. Abdul Rashid dari SMP Negeri 15 Palu, terima kasih, dan saya undang dirimu untuk menulis hal yang seperti tadi ya, untuk gambar ini. Ibu Ade Tenggu. Mana ini Kak Melani ada di mana ya? Kak Melani kira-kira terinspirasi apa nih ketika melihat gambar ini? Kalau Bu Ade perkirakan sih mungkin. Bu Ade, saya di sini. Ya, Kak Melani, Ya. kalau Kakak lihat gambar ini, kira-kira terinspirasi untuk apa nih? Bikin pantun. Oke deh, saya kira terinspirasi untuk sarapan pagi dengan apel Yaitu, sebelum pagi. Buah apel, buah kedondong. Cakep. Saya lapar, beliin sarapan dong. Nyambung kan? Nyambung sama kuliner. Saya mah nggak jauh-jauh. Saya nggak nyangka nih Melani Putri punya kemampuan untuk membuat pantun secara kilat. Saya orang Minang, Bu Ade. Yes. Kalau orang Minang banyak petatah petitih katanya. Siap, cakep lah ya. Buah apel, buah kedondong. Saya lapar, beliin sarapan dong. Sungguh sangat-sangat intelek ya pantun Iya saya. banget, Iya, Ibu. harus ditiru Nah. adik-adik coba tuh. Ya, betul. Dan itu kan Kak Melani, ada satu hal ya, coba bagaimana boomingnya sebuah pantun ya, yang memang untuk humor ya. Ya. Masak air biar matang, ya kan? Iya. Keralah masak air biar matang itu. Nah, pun demikian, adik-adik bisa contoh Kak Melani ya, sudah saja dia terinspirasi dengan itu, dia sampaikan, kemudian kan kita semua jadi renyah ya, tertawa, riang. Soalnya sesuai dengan yang saya rasakan Bu Ade, emang lagi lapar, jadi cepet mikirnya. Tuh, cocok tuh. Coba Bu Ade. Thanks Bu Melani. Saya coba. Ini purba. Lucu-lucu. 100 nilai mau Bu kasih. Alhamdulillah sarangi. Oke. Oke, Bu Jenny. Mana Bu Jenny? Bu Jenny, coba aku undang nih dirimu. Bu Jenny ini ada nih, jadi purba. Bu Jenny, boleh dong. Oh, tim harus menyalakan dulu mikrofonnya Bu Jenny ya? Hai Bu Jenny. Oke. Bu Jenny. Oh, belum, tampaknya Bu Jenny belum ini ya, belum on nih. Masih bingung nyari mikrofon. Boleh siapa satu orang? Pak Ahmad Farid, jangan pergi Pak Ahmad Farid. Nah, itu fotonya sudah ada tuh Pak Ahmad Farid. Pak Ahmad Farid, boleh dong nyalakan mikrofonnya. Teman-teman tim, boleh dong bantu. Ahmad Farid, Pak Ahmad Farid. Belum? Wah, belum nyala Pak mikrofonnya. Coba. Nah, ini Bu Jenny. Sebentar Pak Ahmad Farid tunggu ya. Bu Jenny, hai. Bu Jenny sudah bisa bicara loh. Bu Jenny. Wah, Ibu Jenny Ya, masih. Bu. Cakep. Bu Jenny apa kabar? Puji Tuhan sehat. Dari mana nih Bu Jenny? Maksudnya dari sekolah Dari mana? SMP Kristen Sunudia Samarinda. Dari Samarinda. Ibu, saya tertarik pada Ibu karena di belakang Ibu nih banyak buku-buku nih. Ya, benar. Saya di perpustakaan lagi, Bu. Perpustakaan di sekolah? Iya. Wah, Benar mantap sekali. sekali. Ibu Jenny, kalau boleh tahu, guru bidang apa ini? Saya tidak guru, cuman saya petugas di perpustakaannya. Masya Allah, ya. Ini luar biasa sekolahnya. Selain punya perpustakaan, juga ada personil khusus yang menjaga perpustakaan, yang mengurusi buku-buku. Iya. Bu Kita Jenny, juga boleh unit, dong? Bu. SD, SMP, SMA. Oke. Bu Jenny, boleh dong ceritakan bagaimana siswa-siswa di sekolah Ibu ketika berkunjung ke perpustakaan? Apa yang mereka lakukan? Siswa-siswa berkunjung dengan semangat membaca buku-buku cerita. Kadang mereka mencari di internet sesuatu untuk
dipelajari di sekolah gitu. Wah, luar Banyak sekali biasa. karena kita kan 3 unit Bu, SD, SMP, SMA. Nah, bagaimana Ibu mengurusi siswa-siswa itu sebanyak itu? Nah, tergantung jam pelajarannya kan jam istirahatnya berbeda-beda Bu. Nah, jadi kalau SD kita atur, oh ya ini buku SD yang harus dibaca. Enggak, SD itu tidak sembarangan membaca bukunya, SMP tidak sembarangan membaca bukunya gitu. Kita aturkan di rak-rak masing-masing, buku cerita SD seperti ini, SMA seperti ini, SMP seperti ini. Jadi kita sudah atur masing-masing Bu. Jadi nggak sembarangan untuk membaca buku. Kalau ada buku-buku yang kira-kira SD tidak boleh membaca, SMP tidak boleh membaca, seperti itu. Oke. Raknya berbeda-beda Bu. Betul, Bu. Terima kasih Bu Jenny. Teman-teman Ya, sama-sama. ya, Bapak Ibu, ya, ini apa yang disampaikan Bu Jenny sangat menginspirasi bahwa kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendamping, sebagai orang dewasa di sekolah perlu memikirkan buku-buku yang tepat dibaca siswa. Tadi Bu Jenny bilang, ini nanti Bu ada urutan buku-buku mana yang untuk SD, mana untuk SMP, mana untuk SMA. Nah, itu sudah sangat tepat. Kalau kita mengenalnya text leveling, buku-buku yang mana yang harus dibaca oleh siswa sesuai tingkat kemampuan membacanya. Ya. Kemudian, oke, Bu Ade akan tadi mana Pak Farid, boleh dong Pak Farid? Iya, Ibu terima kasih sudah masuk suaranya. Ya, Pak Farid. Ya. Bapak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Farid boleh perkenalkan ada di mana di sekolah mana iya. ini? Perkenalkan nama saya Ahmad Farid. Alhamdulillah saya sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 27 Surabaya. Siap. Kebetulan untuk perpustakaan kami sudah mengikuti akreditasi dan memang baru pertama kali dan alhamdulillah juga sudah mendapatkan akreditasi B, nilai B. Oke. Kedepannya 4 tahun ke depan kita perbaiki supaya nanti akan mendapatkan yang lebih baik yaitu untuk yang akreditasi A. Alhamdulillah sekarang di dalam perkembangan Pak Farid, dalam sebentar dong. Kan saya mau tanya-tanya nih. Ini Pak Farid, monggo. Iya. Oke. Ini sangat menginspirasi karena ternyata perpustakaannya sudah terakreditasi. Iya, Nah, betul. Pak, mohon saran nih untuk Bapak ya, saya sampaikan saran pada Bapak. Bapak ketuk tularkan pada sekolah-sekolah lain dong, ya, Iya. agar sekolah lain juga bersemangat untuk mengelola perpustakaan dengan baik. Dan satu lagi nih pertanyaan saya untuk Bapak, Iya. Pak Ahmad Farid, Bapak hobi baca nggak nih? Alhamdulillah Bu, saya memang hobi baca betul. Ya, senang membaca di sela-sela waktu yang luang itu selalu tidak hanya di buku tapi juga banyak kitab suci juga gitu juga. Ini termasuk buku-buku tafsir ini. Siap. Yang di belakang saya ini juga ada. Ya. Itu Oke, juga- Pak Farid, pertanyaan berikutnya nih. Ketika Bapak SMP, ya, usia SMP, ya, bagaimana kisah Bapak ketika Bapak membaca buku-buku di perpustakaan? Apakah dulu di sekolah Bapak ada perpustakaan yang penuh dengan buku-buku? Alhamdulillah Bu, kebetulan saya memang penggemar hobi baca sehingga saya itu selain menjadi anggota perpus di sekolah, saya juga menjadi anggota perpus di tingkat kota. Waktu itu masih di wali kota Mustajab kantornya itu saya dulu masih pakai sepeda gitu. Jadi karena sangat antusias sekali untuk Membaca. keinginan tahuan untuk buku-buku yang ada di perpus itu sehingga dengan beberapa teman yang hobi membaca itu kami ya cukup jauh lah kalau dari rumah itu biasanya saya lakukan setiap pulang dari sekolah karena pulang itu siang jadi sorenya saya biasanya sebelum tutup perpustakaan kota itu saya mesti mampir ke sana atau pulang dari sekolah biasanya saya mampir ke sana. Oke. Thank you Pak Ahmad Farid. Ngomong-ngomong Pak, ini kan Bapak ada 2 wajah nih ya. Iya Bu, ini mohon maaf gitu. Nggak apa-apa. Sebentar, saya mau komen gini. Yeah. Kalau yang aslinya, ini saya lihat seperti orang Arab. Coba Bapak agak mikir sedikit. Tapi Arab yang kenal loh Bu. Kalau yang Arab pasti background-nya, kenal loh ya Bu. Sebentar. Kalau lihat background foto background-nya itu seperti orang Korea.
Oh gitu. Glowing Bu itu dari Terima kasih, efek glowing, kameranya. ya, glowing. Terima Efek kasih, kamera, Profesor Bu. Riki. Efek Terima kamera kasih aja. banyak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oh, benar mohon nggak? maaf sebelumnya, mohon maaf ya. Kebetulan saya hari ini kan sudah mengagendakan rapat dinas dengan Oh teman-teman iya yang Pak, di it's okay, sekolah. it's okay, it's okay, it's Iya, okay. ngapunten, Oke, mohon siap. maaf sekali lagi. Tadi makanya mau saya, karena sudah jam 10 tadi saya janjinya, karena agenda yang mau Ya saya Pak. sampaikan ke teman-teman banyak sekali. Halo Kak. Halo. Hey, Halo. Regista Putri. Iya. Ibu ada tanya deh, kenal dengan Kak Melani tidak? Baru tadi kenal. Ya. Untuk mengenal seseorang, ya, kita juga bisa mencari informasi dari berbagai macam sumber. Nah, ini Ibu Ade juga nanti cari informasi nih tentang Regista Putri. Siapa sih Regista? Nah, maka teman-teman semua, jika kita sudah menjadi seseorang, ya, kemudian menjadi public figure, maka kita akan lebih mudah ditemukan informasinya dari berbagai macam sumber itu. Ya, nah kita bisa mengetahui banyak hal dari setiap orang public figure, dan kita bisa mengambil inspirasi dari kisah hidup mereka. Jadi Bu Ade sarankan nih, selain buku-buku cerita, kalian juga perlu membaca, mencari informasi tentang public figure, sehingga mampu menginspirasi kalian untuk hidup, mengejar cita-cita dan impian. Ya. Kalau Bu Ade dulu pengen banget jadi Putri Indonesia, tapi karena tidak memenuhi unsur tinggi dan unsur berat badan, ya Kak Melani, makanya Kak Melani yang menang. Oke, terima kasih Regista Putri. Ya, jadikan buku sebagai sumber inspirasimu. Nah, tadi Minal Aidina, hai Minal Aidina, kau sudah terpilih ya sebagai komentator terbaik untuk video ya. Nanti tolong tuliskan nomor teleponmu, nanti Ibu Ade kirim kuota ya, beasiswa kuota. Kemudian ini Bu Ade cari nih, membaca buku kita ya tentang apel tadi, mana apel belum ya? Nah, belum ada yang menulis apel. Nah, buah apel manis rasanya. Apel, oh apel. Apel adalah buah yang sehat untuk dikonsumsi. Buah apel, buah manggis, buah sebel, bikin nangis. Bu Ade, Nah, punten dipotong. Bu ya, Ade, siap. sekarang kan mohon maaf karena waktunya sudah Oke. sempit sekali. Kita Ya, mau oke. masuk ke sesi tanya jawab, boleh? Boleh banget. Baik. Untuk Oke. itu silakan nih, untuk teman-teman, Bapak Ibu yang kami hormati, silakan yuk kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung saja raise hand, angkat tangannya, sudah ada fiturnya di sana langsung digunakan. Terus nanti akan langsung kami pilih untuk bertanya secara langsung ya pada Bu Ade ya. Thank you, Sudah Kak ada. Melani. Iya Bu Ade, ini sebenarnya sudah banyak sekali nih yang dari tadi kasih komentar, terus ngasih jawaban, ngasih pertanyaan, bahkan ada yang ngasih nomor handphone, minta diisiin kuota, tuh kan? Itu sih ke Bu Mega aja minta kuota. Nah Bu Ade, sekarang ini kami akan memilih ya, sepertinya sudah ada beberapa calon pertanyaan yang akan dibacakan. Baik, silakan Ibu. Sudah ada di kamera. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa kenalan dulu? Ya, saya Astuti dari Bengkulu, Kota Bengkulu. Ibu Astuti dari Kota Bengkulu. Ibu guru atau Guru. sebagai guru? Baik, silakan langsung aja ke Bu Ade. Bu Astuti, jangan Iya. jangan susah-susah. Terima kasih Mbak Melani. Enggak, insya Allah Bu. Iya. Baik Bu Ade, terima kasih untuk sharing ilmunya pagi ini. Mungkin karena kami di sekolah gitu ya, seperti mungkin Ibu juga ketahui bahwa sekarang ini kan eranya digital begitu ya, betapa memang untuk membangkitkan minat membaca itu bukan hal mudah gitu ya untuk sekarang. Karena anak-anak mungkin lebih sering bacanya, ya baca juga sih, tapi lebih suka baca status begitu ya, baca status WA di grup begitu kan. Tapi untuk baca buku itu membaca, jangankan buku, karena saya guru bahasa Indonesia kebetulan, jadi mereka itu anak-anak kalau melihat soal gitu ya dengan atau teks yang agak panjang itu sudah sepertinya berat sekali begitu. Betul. Itu salah satunya kan karena memang mereka jarang sekali membaca. Nah mungkin Bu Ade ada nggak tipsnya gitu untuk mulai mengembalikan lagi nih semangat membaca anak-anak
sehingga memang mereka di era digital ini tidak kemudian menjadi anak-anak yang kurang wawasan begitu ya, tidak punya pengetahuan yang luas, sehingga pengetahuannya memang sangat terbatas gitu pada hal-hal yang umumnya yang mereka tahu itu sesuatu yang tidak terlalu penting begitu, yang penting-penting malah nggak tahu karena jarang baca gitu, karena mungkin informasi penting itu adanya memang di internet, ada di buku ada, tapi memang di sumber-sumber yang memang seharusnya jadi referensi bagi pelajar gitu. Sementara mungkin yang selama ini mereka ikuti, mereka dalami itu hal yang sifatnya hiburan begitu, sehingga untuk pengetahuan itu kurang seperti itu. Nah, mungkin bagaimana Mbak Bu Ade tipsnya untuk ini bagi kami mungkin di sekolah supaya bisa menyemangati anak-anak untuk lebih banyak membaca begitu. Baik, Terima kasih. Terima kasih Ibu. Silakan Bu Ade, gimana ini kejadian sama anak saya juga umur 10 tahun kelas 5 SD. Susah sekali kalau disuruh baca soal cerita gitu ya. Waduh, kemana-mana tuh. Gimana caranya supaya anak-anak kita kembali mencintai, membaca seperti kita nih para orang tuanya. Silakan Bu Ade. Terima kasih Bu Astuti. Pertama nih, to the point saya ya. Kebiasaan membaca itu perlu dibangun. Ya, jadi kalau Ibu bilang susah sekali, berarti ada upaya di situ. Sudah bagus, ya kan? Tinggal ditambah lagi upayanya, Bu. Pembiasaan membaca itu yang namanya pembiasaan tidak bisa instan. Ya, ingat itu. Ada proses ya, Bu? Ya, ada prosesnya dan itu butuh waktu panjang. Ya. Jadi Ibu Astuti jangan mengklaim gagal sebagai guru bahasa Indonesia, ya. Itu sudah Ibu arahkan saja terus, ya kan? Nanti kita bisa lihat hasilnya 5 tahun ke depan, 7 tahun, 10 tahun. Sebab yang kita bangun adalah pembiasaan. Jadi ketika Ibu bilang anak-anak baca buku novel ini ya, nah kan? Terus Ibu menangkapnya malas anak-anak karena maunya lihat status. Itu nanti dulu. Ketika anak kita, Kak Melani ya, mengambil buku saja, membaca covernya saja, itu sudah sebuah prestasi. Betul sekali. Ya. Jadi jangan buru-buru mereka kemudian hafal satu buku. Ya, betul. Ya kan? Nah, yang namanya pembiasaan harus terus dilakukan, jangan kapok, jangan sedih, terus saja. Ya. Kemudian, ya, pilihkan buku-buku yang mereka sukai. Yang menarik gitu ya, Bu? Yang menarik lah. Sekarang nih Kak Melani, kalau saya suruh pilih buku-buku, buku apa kira-kira akan Kak Melani baca? Kalau anak saya tuh buku novel Harry Potter gitu, boleh Bu Ade? Ya boleh dong, dia bisa mengambil banyak hal dari buku itu. Itu sudah hebat Kak Melani. Sebab biasanya orang lebih memilih nonton filmnya daripada baca bukunya, ya kan? Betul. Nah, itu salam untuk anakmu itu, luar biasa. Iya Ibu disampaikan. Aduh, saya ingin menularkan rasa mencintai wangi buku. Saya tuh seneng banget wangi buku, Bu. Dulu saya ingat waktu SD, SMP itu buku saya cium-ciumin sebelum saya baca gitu ya. Per halaman saya ciumin. Mudah-mudahan anak-anak kita tertular ya budayanya untuk mencintai membaca. Aroma buku beda ya dengan aroma gadget ya. Beda dong. Beda juga sama aroma uang ya, Bu. Oke, baik. Nah, ibunya sudah, baiklah. Kalau gitu kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Tadi Bu Astuti sudah live dari Zoom katanya. Udah bel, kayaknya udah bel. Ya, udah masuk lagi. Udah masuk lagi. Silakan raise hand-nya teman-teman sekalian. Bapak Ibu, boleh loh langsung bertanya. Mumpung Bu Adenya masih ada di sini walaupun jauh di sana ya. Di Aceh ya Bu Ade ya, sekarang ini ya? Ya. Nah, ini sudah ada. Halo Dek, dengan siapa Dek namanya? Halo. Halo. Perkenalkan nama saya Prawiro Negoro Joyatmo dari SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Baik, silakan langsung nanya aja ke Bu Ade ya. Jadi gini Bu, setiap saya ini curhat nih kayaknya nih, panjang nih. Singkat aja ya Dek. Setiap kali saya membaca buku itu sering ngantuk gitu Bu. Gimana ya Bu solusinya biar nggak ngantuk gitu Bu? Betul. Oke. Memang akhirnya Kak Melani ya buku menjadi pengantar tidur kan? Bener. Kok ya malah jadi ngantuk? Ini seberapa sering kamu merasa ngantuk ketika membaca buku? Coba ngaku. Selalu lagi. Ini kalau ini siapa tadi namanya Kak Melani panggilannya? Prawiro. Prawiro ini Prawiro harus dapat konsultasi khusus kepada Kak Melani. Karena kau pasti disuruhnya lari pagi dulu sebelum baca buku. Biar nggak ngantuk ya. Kalau baca bukunya setelah makan siang pasti ngantuk.
Kalau baca bukunya pukul 21.00 pasti ngantuk. Maka kau baca bukulah di jam-jam kau segar. Ya, misalnya nih, kalau saya dulu punya kebiasaan baca buku itu sebelum berangkat sekolah. Mantap. Nah, itu kan masih seger ya Kak Melani ya. Baca di depan halaman sambil nunggu ayah saya mengantar misalnya. Saya baca dulu sempatkan. Ya. Kemudian kapan lagi tuh waktu santai sore-sore. Oh ya. iya. Jadi kita harus punya waktu yang tepat untuk membaca. Ya iya aja lah kalau baca bukunya habis makan pasti ngantuk. Ya kalau mau habis nonton sinetron ya pasti ngantuk karena sudah gitu. Benar. Ya, sayangku Prawiro dari Yogyakarta. Mungkin juga bisa dicoba kalau memang ingin membangun kebiasaan atau budaya. Lebih baik baca yang menarik hati dulu kali ya Bu Ade ya. Buku-buku yang memang menyenangkan hati kamu, itu dulu yang dipilih. Paling tidak kebiasaannya terbentuk dulu. Sehingga ketika sudah mencintai, pelan-pelan, kata Bu Ade tadi ada prosesnya, baru tuh kamu naik kelas ke buku-buku yang mungkin muatannya lebih berat gitu ya Bu Ade ya. Tuh, itu quote-nya langsung dari Putri Indonesia loh. Bu Ade, terima kasih. Prawiro sudah terjawab ya, Dek. Dicoba di jam-jam, jangan sampai bacanya jangan di jam rawan gitu loh. Ya, jam yang masih seger pagi hari atau sore setelah mandi gitu. Itu enak sekali membaca buku. Terima kasih. Nah, Bu Ade, silakan sekarang kasih kuis. Satu pertanyaan yang akan dijawab secara rebutan oleh Bapak Ibu dan juga teman-teman yang bergabung saat ini. Nah, yang paling cepat, yang paling tepat nanti akan kami pilih, kami bacakan tuh siapa yang keluar sebagai pemenangnya. Dan hadiahnya sudah ada nih. Tuh, ini Imani. Ada Imani sebesar Rp150.000 dipotong pajak, jangan lupa nanti bisa diperebutkan langsung. Sok atuh Bu Ade, pertanyaannya jangan susah-susah ya. Ini nggak susah-susah, ini pasti teman-teman ini sibuk mengetik karena Bu Ade mau bertanya ini. Sebutkan satu manfaat, satu saja manfaat membaca buku. Yuk, yang paling cepat, paling tepat, manfaat membaca buku. Silakan. Wah. Ini kalau dikasih musik kuis ya. Iya. Kak Melani. Ya, Bu Ade. Tadi kan saya punya satu ya, Minal Aidin tadi, Minal Aidina ya. Minal Aidina. Okay. Tadi sudah dikasih nomor teleponnya tuh, Minal Aidin. Oh, di bawah ya. Kenapa nama orang kita ganti? Oke, kita Bu satu lagi untuk yang apel sambil nunggu teman-teman menjawab ya. Mangga. Ini saya mau kasih ke Abdul Rashid dari ini kepala sekolah ya. Sebentar lu, sorry. Tadi ada nih, sabar. Tadi ada tuh apel katanya buat diet katanya. Ada yang bilang gini Bu, saya lebih suka apel daripada anggur karena saya lebih suka diapelin daripada dianggurin. Nah itu sih Kamelani banget itu. Oh iya dong. Di IG-nya. Bu Ade atuh jangan gitu, saya kan bucin. Kalau gitu Kamelani kita ambil yang itu tadi sebagai juara untuk di sesi buah apel ya. Ya. Yang mana? Lebih baik yang anggur tadi. Lebih baik diapelin daripada dianggurin. Siap. Oke, siapapun ya yang merasa tadi sudah memberikan quote tersebut lebih baik diapelin daripada dianggurin, diminta nomor teleponnya sama Bu Ade ya. Nah Bu Ade, ini kan yang tadi kita kasih kuis itu jawabannya kan memang beragam dan umum gitu ya. Mungkin Bu Ade yang kita minta untuk memilih pemenangnya, tadi siapa yang kira-kira Bu Ade lihat paling cepat dan menurut Bu Ade paling tepat? Oke, inilah sudah pasti kalau manfaat buku pasti jawabannya tepat semua. Ini mohon bantuan tim saja, mana yang paling pertama menulis. Nah, yang paling pertama teman-teman panitia silakan. Silakan ya. Jadi Kak Melani nih konfirmasi 2 orang. Yang tadi ya Minal Aidina dan buah anggur itu kuota dari saya. Nah yang ini yang menjawab manfaat itu yang tadi Imani tadi ya. Betul sekali. Oke deh, apakah sudah habis waktuku? Sebentar. Nah ini yang menang Bu Ade, Heni Putri Lestari yang berhasil mendapatkan Imani ya dari SMPN Muhammadiyah 3. Oke, baik selamat ya Hen. Bu Ade, terima kasih banyak loh. Hari ini sudah memberikan banyak sekali informasi, insight, motivasi, inspirasi untuk kita semua.
Mudah-mudahan semua teman-teman, Bapak Ibu yang menyaksikan mendapatkan hidayah lebih besar lagi untuk bisa mencintai membaca buku dan juga bisa menularkan rasa cintanya kepada anak-anak didik tercinta ya. Amin, amin. Kak Melani fallback dong. Dengan senang hati. Bu Ade, kasih tahu dong Instagramnya apa biar mungkin Bapak Ibu adik-adik di sini mau follow juga boleh? Ya, Ade Husnul Mawadah, sesuai saja nama lengkap. Jadi nyambung semua ya? Ya, sip, betul. Baik, kalau begitu Ade Husnul Mawadah di follow ya, nanti di fallback. Biarin aja 800 orang fallback itu. Bu Ade, terima kasih banyak. Sehat-sehat di sana. Sehat-sehat ya. Dadah Bu Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak Indonesia. Bye. Bye. Gemes banget Bu Ade ya, semangat luar biasa. Mudah-mudahan semangatnya tertular kepada adik-adik semua sehingga spirit tadi untuk mencintai membaca itu tetap ada pada kita. Jangan ngantuk saat membaca, justru ketika kita membaca sesuatu yang kita cintai itu biasanya imajinasi kita melanglang buana. Itu yang saya nikmati sekali dari proses membaca. Mudah-mudahan teman-teman dan adik-adik juga bisa merasakan kebahagiaan yang sama saat membaca buku ya. Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman yang saya cintai, kita sudah berada di penghujung acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada bidang peserta didik dari Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah menyelenggarakan webinar Bersahabat dengan Buku, Bekali Diri dengan Ilmu, Raih Prestasimu. Boleh nggak tepuk tangan lagi untuk penghujung acara kita? Semuanya sudah semangat dari pagi. Terima kasih ya sudah berkenan meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami hari ini. Dan terima kasih juga untuk para narasumber ya. Tadi ada Bu Ade, lalu ada Kang Heri Golagong, lalu ada juga Bu Emi tadi baru saja selesai. Dan semua adik-adik, Bapak Ibu, guru, boleh dong kasih dadahnya untuk kita di sini. Dadah, mana dadahnya? Dadah beneran, jangan pakai fitur resen ya. Dadah sarangi. Terima kasih untuk hari ini. Semuanya harus selalu sehat, tetap semangat mencintai buku dan literasi ya. Baik, kalau begitu saya pamit undur diri. Saya Melani Putria mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, bye.